Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salkanisa. Di sini saya akan mereview buku tentang healing. Sebelumnya, review buku ini bertujuan untuk memenuhi tugas UAS Filsafat Komunikasi. Dan buku ini itu mengajarkan tentang sebuah proses penyembuhan diri dari luka batin yang ditulis oleh Radmi Anjani. Jadi di buku ini itu ada banyak bab, yaitu ada 10 bab, dan buku ini mengajarkan kita hidup adalah sekumpulan masalah. Jadi sebenarnya hidup itu seperti apa gitu. Dan bukunya tentang healing ini juga bukan healing jalan-jalan gitu. Jadi kita review buku ini bersama-sama yuk. Jadi setelah aku baca buku tentang healing ini itu yang paling aku suka di bagian bab ke-7. Bab ke-7 ini mengajarkan aku arti mencari jati diri gitu, arti self love atau apalah gitu sebagainya gitu. Jadi di bab ke-7 ini yang berjudul aku ini nggak cantik, nggak pintar, nggak supel, lalu bagaimana aku mencintai diri aku sendiri. Nah, dari judul babnya aja itu udah bikin menarik pembaca gitu, dan aku juga penasaran, iya ya, aku juga pernah di posisi ini, pernah merasakan kayak gini gitu, kayak mungkin dibilang insecure gitu. Aku pernah merasakan insecure, dan akhirnya aku membacalah di bab ke-7 ini. Jadi ke bab 7 ini banyak arti tentang diri gitu. Jadi sebenarnya tuh kita mencintai diri kita itu sebenarnya simple, dan tapi banyak orang yang nggak bisa melakukan itu. Salah satunya adalah kita harus menerima diri kita. Seburuk apapun, sejahat apapun diri kita, kita harus menerima diri kita dulu. Kalau kita mau self love, kita harus menerima diri kita dulu. Dan kita harus, kalau kita udah menerima diri kita, pasti kita tahu nih kekurangan dan kelebihan dari diri kita tuh apa. Dan dari situlah kita harus mengevaluasi diri. Jadi sebenarnya, oh ternyata kita ini begini, misalnya ternyata aku orangnya jahat, ternyata orangnya itu julid gitu. Ternyata aku orangnya nggak supel, nggak pintar gitu secara akademik gitu. Dan aku bakal berusaha mengevaluasi itu. Dengan cara apa mengevaluasinya? Dengan cara, oh mungkin aku harus belajar, mungkin aku harus menjadi orang yang berpikir lebih positif lagi, mungkin aku harus merawat diri gitu. Dan banyak hal yang dilakukan untuk menjadi versi diri yang lebih baik lagi gitu. Versi kalian, versi aku beda-beda gitu kan. Jadi kita, salah satunya itu sih yang pertama, kita harus menerima diri kita sendiri, sehingga kita tahu potensi apa yang ada dalam diri kita, kekurangannya apa, kelebihannya apa, dan kita mengevaluasi itu, dan kita mempelajari agar kita menjadi versi diri kita yang lebih baik. Itu sih yang harus dilakukan biar kita bisa mencintai diri kita gitu. Dan sebelum orang mencintai diri kita harus mencintai diri kita dulu kan. Dan setelah kita bisa menerima diri kita, bisa mencintai diri kita bisa self love, mungkin orang akan melihat kita dengan menarik gitu. Mungkin orang melihat kita kayak wah gitu, kayak merasa beda gitu, karena kita mempunyai value diri yang beda, punya value diri yang mahal gitu, sehingga orang-orang tuh melihatnya tertarik. Dan nggak sembarangan orang yang bakalan deketin kita kalau kita punya value diri yang mahal gitu. Jadi itu di buku healing yang aku baca, yang aku dapetin sih itu. Karena kalau boleh aku cerita sedikit, aku dulu itu nggak pintar, aku dulu itu sangat insecure sama permasalahan fisik aku, yang mungkin aku terlalu kurus. Aku juga dulu banyak banget jerawat, permasalahan di muka aku gitu. Dan permasalahan akademik juga itu yang aku insecure gitu di zaman SD SMP. Itu sih aku insecure banget gitu, karena dan dari situlah
aku baru-baru saat ini sih sebenarnya aku belajar untuk menerima diri aku sendiri, untuk bisa mencintai diri aku sendiri gitu. Karena kalau gak ada orang yang bisa mencintai diri aku, setelah itu bukan aku gitu. Jadi ya mau gak mau diri kita bisa mencintai diri kita sendiri, karena gak ada orang yang mencintai diri kita gitu. Jadi gimana kita mau jahat sama diri sendiri gitu kan, secara logiknya seperti itu gitu. Di buku ini juga ngejelasin ternyata orang mandang kita itu yang pertama adalah fisik, karena itu udah secara otomatis tuh dibayangkan sama orang. Kayak orang first meet sama seorang, pasti yang terlihat sama orang ini fisik. Kayak misalnya, oh dia pendek, oh dia tinggi, oh dia hitam, oh dia rambutnya keriting, oh dia begini-begini lah segala macem gitu. Pasti yang terlihat itu yang pertama fisik kan. Gak mungkin orang melihat langsung orang, oh pasti orangnya gini-gini, nggak mungkin. Jadi ternyata pasti fisik, dan itu udah secara otomatis semua orang udah melihat dari fisik ya gitu. Jadi kemungkinan orang banyak yang insecure, merasa nggak pede itu dari segi fisik mereka gitu. Jadi di sini setelah aku membaca buku healing tersebut, aku telah mempunyai wawasan yang luas, telah terbuka ya telah pikiran aku untuk ngajak kalian semua nih yang insecure, mungkin yang masih insecure sama diri sendiri, yang nggak bisa, yang belum bisa gitu menerima diri sendiri apa adanya. Ayo kita sama-sama belajar mengevaluasi diri agar bisa menjadi versi diri kamu yang baik gitu. Biar kamu juga dicintai sama orang lain gitu, biar kamu diterima sama orang lain gitu. Yang mungkin overthinking kamu seperti itu kan, mungkin overthinking kamu kayak, gue jelek, gue gak bakal ditemenin sama lo semua gitu, gue jelek, gue gak bakal dapetin lo gitu kan. Itu overthinking ya, orang insecure gitu kan. Aku dulu seperti itu, tapi sekarang aku juga lagi proses untuk mengevaluasi diri aku juga untuk menjadi lebih baik lagi gitu. Itu sih yang banyak pelajaran lain yang dari buku healing tersebut yang belum aku kuasai semuanya gitu. Jadi buat kalian semua yang penasaran sama buku healing, baca aja, banyak di manapun kalian beli aja gitu. Dan ini bukan seru banget karena mempelajari arti kehidupan juga gitu. Karena di buku ini ternyata kita sejak lahir udah punya masalah. Bayangin, dari lahir kita udah punya masalah, sampai sekarang masalah itu ada sebenarnya. Jadi kalau kalian penasaran, baca aja bukunya. Dan itu hasil review aku dari buku healing ini. Terima kasih yang sudah nonton, semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dan semoga bisa menjadi versi diri yang lebih lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.